Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil dzil karnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah sampai hari ini, sampai detik ini pula masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga di waktu yang sama kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari pula kita doakan semoga kiranya Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau, juga kepada para ulama, apakah itu ulama mutakaddimin atau ulama mutaakhirin, juga alim ulama yang masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang banyak menceritakan kisah seorang raja yang barangkali beliau hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang namanya tidak asing lagi bagi kita, yang ulama sebutkan, bahkan Al-Quran juga sebutkan dan hadis juga sebutkan, beliau adalah Dzulkarnain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa penting yang pernah terjadi di masa itu terhadap beliau, yang ini barangkali bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk bertemu dengan raja ini. Geh kena Allah ngerni malaikat, wahai malaikatku, tolong engkau turun ke bumi dan sampaikan berita gembira kepada hambaku yang bernama Dzulkarnain. Maka turunlah malaikat ke bumi seraya menemui seorang raja yang sangat soleh saat itu, yang nama beliau Dzulkarnain. Nggih kene malaikat ni, wahai Raja Dzulkarnain, hari ini aku mendapat perintah dari Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu denganmu. Saat itu Dzulkarnain ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ada gerangan apa engkau datang menemuiku? Maka saat itu malaikat berkata, Raja, hari ini Allah utus aku untuk bertemu denganmu untuk menyampaikan berita gembira. Berita apa itu? Doa yang selama ini engkau panjatkan kepada Allah, hari ini telah Allah kabulkan. Ternyata hadirin, selama ini Raja Dzulkarnain ini selalu berdoa meminta kepada Allah satu permintaan. Yang permintaan ini istiqomah selalu beliau pinta kepada Allah. Apa doanya? Ulama kita sebutkan saat itu Dzulkarnain meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku bisa melihat tempat di mananya terbit matahari, tolong tampakkan kepadaku di mana matahari itu tenggelam. Ya Allah, sebagaimana ngukerah matalu tangkuh, tolong antarkan aku ke tempat isi matalua temuni. Karena doa ini istiqomah dan terus menerus dipanjatkan oleh Raja Dzulkarnain, maka Allah kabulkan. Karena memang doa yang istiqomah terus menerus kita minta kepada Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, hana si kita merah,
Allah pasti kabulkan dengan ketentuan kita mau berdoa kepada Allah. Begitu juga dengan Raja Zulkarnain ini, karena istiqomah dan selalu meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Dan Allah kirim malaikat langsung untuk bertemu dengan dia. Ya, karena malaikat, wahai raja, hari ini doa yang selama ini engkau panjatkan, engkau minta kepada Allah, Allah kabulkan. Dan aku hari ini pula Allah perintahkan untuk mengantarkan kamu ke tempat yang selama ini engkau impikan, yakni tempat di mana terbenamnya matahari. Namun sebelum kita berangkat, kene malaikat ini, sebelum kita berangkat, tolong siapkan 10 temanmu yang akan menyertaimu berangkat ke tempat itu. Maka Raja Zulkarnain ini menyiapkan teman-temannya 10 orang yang rata-rata masyarakatnya itu bervariasi dipilih. 2 orang dari golongan orang kaya, 2 orang dari orang miskin, orang biasa, pejabat. Lengkaplah 10 orang yang menyertai perjalanan Nabi Sulaiman, Raja Zulkarnain. Maka ketika itu mereka diantar oleh malaikat menggunakan burak, yang mereka harus berjalan menempuh perjalanan yang begitu panjang. Singkat cerita hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah mereka di sebuah tempat. Nggih, kena malaikat ungar ni Raja Zulkarnain ini, wahai raja, hari ini kita telah sampai ke tempat yang selama ini engkau impikan. Kita akan masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang besertamu juga akan ikut. Kita akan bersama-sama masuk ke tempat itu. Itu roh ni malaikat ni leyarapa ada sejenis gua. Kata malaikat, ini tempat yang kau masuk, wahai Raja Zulkarnain, kita akan masuk. Tapi sebelum masuk, nggih kena malaikat ni, di dalam itu gelap. Di dalam gelap. Dan di samping di dalam gelap, di dalam ada benda. Ingat, wahai Raja Zulkarnain dan para pengikutnya, ingat, benda ini boleh diambil, boleh juga tidak diambil. Nguk mai, nguk taringan. Tapi ingat, kata malaikat, yang mengambil akan menyesal, yang tidak mengambil pun akan menyesal. Sakahenuatne menyesal, yang tak mengambil juga menyesal. Tanpa banyak fikir, oleh Raja Zulkarnain dan para pengikutnya masuk ke tempat itu. Ketika mereka melangkah ke dalam, ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat benar. Di dalam gelap, jangankan 1 meter, sejengkal pun tak terlihat. Tapi bagaimana mereka bisa masuk? Malaikat itu terbuat dari cahaya. Cahaya malaikat inilah yang diikuti oleh Raja Zulkarnain dan para pengikutnya. Kusi beluh ni cahaya ni koneh pakia, kusi beluh cahaya ni koneh pakia. Ketika diraba-raba hadirin, ternyata benar apa yang dikatakan oleh malaikat. Ada benda di sana. Yang mengambil akan menyesal, yang tak mengambil pun akan menyesal. Maka terjadilah kebingungan bagi Raja Zulkarnain dan para pengikutnya. Kuna de caranya, apakah diambil atau ditinggalkan? Singkat cerita hadirin, sebahagian daripada mereka ada yang mengambil segenggam, ada yang 2 genggam, ada yang meletakkan di kantong atau saku mereka. Ada di antara mereka yang tak membawa sama sekali. Ketika sudah lelah berputar-putar, mereka keluar. Ketika mereka keluar, tangguh hari tempat ini, mereka sudah berada di tempat yang terang. Tapi seolah-olah mereka masih berada dalam kegelapan. Ike bahasa kita ni sengengongen. Beberapa waktu kemudian, mereka barulah melihat dan tahu ternyata mereka sudah berada di tempat yang terang. Ketika keluar, malaikat berkata, wahai Raja Zulkarnain dan para pengikutnya, seperti apa yang aku katakan tadi, di dalam ada benda. Yang mengambil menyesal,
yang tak mengambil pun akan menyesal. Sinemah nesal, sigrepa menyesal. Maka para pengikut Raja Zulkarnain ini kebingungan. Wan perasaan ni saya sudah bawa. Jangan-jangan ini kene ulakan kuasu. Ike kene ulakan kuasu mati aku ni kegelapan. Bagi yang tak mengambil juga berperasaan yang sama. Nong ni gerkumaha nah pe. Tak kekenya rai aku nenyaku. Mereka kebingungan. Di tengah kebingungan itu, nggih kena malaikat, wahai raja dan para pengikutnya, bukalah apa yang kalian bawa. Ternyata hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bawa, yang mereka ambil adalah intan permata. Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat benar-benar terjadi. Yang membawa menyesal, yang tak membawa pun menyesal. Ulama kita katakan hadirin, begitulah kehidupan kita. Semua ketika kita meninggalkan dunia ini tak ubah seperti Raja Zulkarnain dan para pengikutnya. Sama-sama kita akan mengalami peristiwa yang sama, yakni kita akan menjadi orang yang menyesal. Si semyang menyesal, apalagi si gerbe semyang. Si pasa menyesal, apalagi gerbe pasa. Yang membayar zakat menyesal, apalagi yang tak membayar sama sekali. Hanati menyesal hadirin, karena di sana kita akan melihat surganya orang bertingkat-tingkat dan bermacam modelnya. Kita rah kayak surga jemaah, padahal kita pemayu surga. Maka kita bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, humana tetangga kula, urumwe aku menatu, urumwe aku mendam, tapi we hanati belangi surga inong hanati gere. Padahal umang kami pe perlukan, umah kami pe pas-pasan, tapi hanati lebih surga dibandingkan aku. Kata kita, hana kena malaikat. Wes yang sunat 4 rakaat, korwa rakaat pengliat kena malaikat. Kita bertanya lagi saat melihat surga orang lain, wahai malaikat, hanati surga empang belangi pedi, hanati nong gere. Wes sedekahi deli kau ke kulit kena malaikat. Sama-sama kita menyesal, ibadah menyesal, apalagi memang sama sekali kita tidak beribadah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sebelum kita mengalami penyesalan seperti apa yang mereka telah alami penyesalan, maka marilah kita pergunakan waktu yang Allah sisakan kepada kita untuk berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan waktu kepada kita, mari kita gunakan untuk ibadah. Minimal semyang jamaah, jangan di rumah, agar Allah lipat gandakan pahala kita. Yang sudah panen, apalagi kita ini benuling, mari tunaikan zakat yang seharusnya kita berikan. Intinya hadirin, sebelum kita menyesal, maka marilah sama-sama kita melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun mari kita tingkatkan. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan hari ini, terutama bagi khatib sendiri dan selebihnya bagi kita semua yang hadir. Dan bila ada kesalahan kepada Allah, khatib mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.